Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di acara MI untuk kesekian kalinya untuk produk Cisco. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk kedatangannya dan meluangkan waktu di pagi hari ini. Kita hari ini akan membahas produk Cisco. Perkenalkan dulu, nama saya dengan Robi Saputra. Saya produk marketing representatif untuk produk Cisco di Mitra Integrasi Informatika atau biasa kita sebut MII. Mungkin teman-teman atau sobat-sobat MII mungkin banyak yang belum kenal saya, tapi kita akan lebih mengenal lagi jika Bapak Ibu akan mencoba bertanya-tanya mengenai produk Cisco, pasti larinya akan ke saya. Oke, kita mulai aja acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat MI untuk dapat hadir di acara pengetahuan teknologi Cisco Meraki, terutama untuk solusi pengelolaan koneksi network pada sektor pendidikan. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba mengkupas tuntas produk-produk Cisco Meraki. Mungkin dari sahabat-sahabat MI masih ada bingung, Meraki itu apa sih? Kok ada Cisco-nya gitu? Cisco Meraki itu bagaimana? Dan apa sih benefit dan keunggulannya kalau untuk sektor pendidikan di mana mungkin sobat-sobat MI masih ada nih di lembaga pendidikannya banyak masalah yang ditemukan di masalah network, koneksi, infrastruktur, security. Mungkin dari Cisco Meraki ini akan membuka wawasan kita mengenai produk teknologi terbaru dari Cisco. Hari ini presenter kita undang langsung tenaga ahlinya atau pakarnya langsung dari Cisco Meraki dengan Bapak Mario Jack dengan selaku Senior Product Sales Specialist untuk Cisco Meraki. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Pak Rudiono. Beliau selaku Product Manager untuk Network Security dari Mitra Integrasi Informatika. Buat Pak Rudiono, silakan. Saya persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Mohon Selamat maaf, pagi. share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Pak. Baik, terima kasih saya sampaikan Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di pagi hari ini. Tentunya saya sangat berbahagia sekali pagi ini kita bisa menyelenggarakan sesi webinar di mana nanti kita akan sharing informasi mengenai solusi Cisco Meraki. Tentunya acara ini terselenggara dengan baik atas kerjasama Prinsipal Cisco Indonesia dengan MI tentunya, dan harapannya nanti kami bisa men-sharing informasi tentang Cisco Meraki kepada Bapak Ibu sekalian. Cisco Meraki mungkin seperti di-mention Bapak Robi tadi merupakan solusi dari Cisco ya, berupa cloud managed networking, di mana nanti mungkin dari Pak Mario akan menjelaskan lebih detail ya tentang Cisco Meraki, di mana solusi itu sangat kalau saya lihat sangat cocok buat di sektor pendidikan. Dengan Cisco Meraki mungkin Bapak Ibu akan melihat nanti bagaimana mudahnya memanage, memonitor, dan melakukan troubleshooting untuk solusi Cisco Meraki. Nah, sebelum menginjak ke lebih detail Meraki, saya ingin memperkenalkan dulu kami, PT Mitra Integrasi Informatika. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum mengetahui kami. Jadi, kami adalah bisnis partner dari Cisco. Dari profil kami, PT Mitra Integrasi Informatika sudah sekitar 25 tahun berkecimpung di dunia IT, dan kami juga bekerja sama dengan cukup banyak prinsipal, teknologi prinsipal, termasuk di sini bekerjasama dengan Cisco tentunya, yang salah satu leader di dunia IT. Kami selaku partner IT tentunya juga mempunyai beberapa coverage di customer ya. Mungkin kalau hari ini Bapak Ibu sekalian di dunia pendidikan education, kami juga mensupport untuk customer-customer lain di cross industry yang lain seperti financial services, kemudian dari sisi public sector, kemudian otomotif dan segala macam gitu kan. Nah,
Kami selaku, Business Partner IT juga tentunya tadi saya sudah mention bekerjasama dengan banyak prinsipal IT dan kami juga sudah memperoleh beberapa award dari teknologi partner, ya. Solusi yang kami offer, untuk, customer kami, di sini kami mempunyai 8 ya, 8, 8 solusi andalan ya kami sebutnya, dan kami sebut sebagai, 8 pilar. Pertama adalah kami mempunyai solusi cloud services, Bapak-Ibu sekalian. Eee, jadi kami bisa memberikan solusi untuk IaaS, jika Bapak-Ibu sekalian juga membutuhkan solusi, cloud infrastructure. Kemudian kami juga mempunyai business application, untuk, digunakan, untuk, operation di suatu perusahaan. Selain itu kami juga, menservisi digital twin platform, big data, dan tentunya security. Nah, di security ini kami juga mempunyai solusi-solusi yang menggunakan produk Cisco. Berikutnya adalah kami mempunyai solusi hybrid IT infrastructure, salah satunya adalah solusi Cisco, HCI, dan, untuk services kami juga menyediakan untuk consultation, Pak. Consultation dan advisory, arti governance, arti master plan, dan segala macam. Dan, jika dari Bapak Ibu menghendaki solusi berupa OpEx dan managed service, kami juga mempunyai, services berupa managed service. Secara office kami mempunyai, 2 office Bapak Ibu. Pertama di Jakarta, di Apple Tower, lantai 37, dan yang kedua di Surabaya. Ya Bapak Ibu ada di wilayah, Jawa Timur dan Indonesia Timur, juga bisa menghubungi teman-teman kami yang ada di Surabaya. Mungkin cukup sekian dari saya dan, mudah-mudahan nanti, acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Roby. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, thank you banget Pak Rudi untuk penjelasannya mengenai highlight sekilas mengenai MII. Berarti bisa dibilang MII ini palu gada Pak ya. Kita jual hardware, software, bahkan orang pun kita manage service kan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung ke pokok permasalahan kita dengan Pak Mario Jack. Silakan Pak Mario Jack, kami Selamat, persilakan untuk stage-nya. ya, selamat pagi Mas Robi, selamat pagi teman-teman Selamat pagi. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung bersama kami dengan Cisco Sistem Indonesia dan PT Mitra Integrasi Informatika. Saya dengan Mario, saya adalah produk sales spesialis untuk Cisco Meraki. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai apa itu Cisco Meraki, bagaimana Cisco Meraki bisa membantu teman-teman di sektor pendidikan dalam memanage IT infrastructure-nya. Saya izin screenshot dulu Mas Robi ya. Silakan, silakan. Oke, jadi di Cisco Meraki kita mempunyai suatu visi di mana kita menciptakan suatu teknologi yang sangat powerful, yang advance tapi simple sehingga bisa membebaskan orang untuk lebih fokus terhadap misinya atau terhadap sesuatu yang lebih strategis. Nah, itu adalah visinya kita sehingga kalau nanti Bapak Ibu melihat teknologi kita sangat simple tetapi powerful. Nah, Cisco itu mempunyai dua best of breed solution. Ada yang namanya on-prem dan cloud-based solution. Nah, Meraki ini adalah cloud-based solution dari Cisco System. Jadi, apa yang membedakan dengan on-prem? Semua konfigurasi kita, manajemen kita, monitoring, bahkan sampai ke troubleshooting dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, dan via device apa saja. Karena dapat diakses via cloud. Jadi kita ada platform yang Meraki yang nanti dapat digunakan oleh teman-teman yang menggunakan solusi Meraki. Nah, kita mempunyai portfolio dari mulai wireless, switching, security, SD-WAN, endpoint management, ada insight untuk analytics, machine learning. Kita juga punya smart CCTV, kita juga punya serial gateway dan IoT sensor. Nah, yang luar biasanya lagi, semua portfolio Meraki ini dapat kita manage dalam satu dashboard yang sama. Jadi ini akan sangat memudahkan buat teman-teman IT, khususnya di operasional, dalam memanage multiple infrastructure, mungkin juga multiple sites gitu ya, dengan sangat mudah.
Nah, saat ini kita mempunyai lebih dari 600.000 customer worldwide. Kita ada 10 juta device online. Jadi kalau di Indonesia kita ngomong dari mulai perbankan, dari sisi financial institusi, asuransi, fintech, manufacturing, education pastinya, hospitality, oil and gas, mining, dan banyak lagi. Nah, itu adalah customer kita yang ada di Indonesia saat ini. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa via Q&A box ya, Mas Robi ya. Ya, silakan kalau Nah, ada di pertanyaan Q&A buat box nanti support-support bisa di guru. Q&A box. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui ada portfolio Meraki mulai dari sisi wireless sampai dengan IoT. Nah, di mana ini akan di-manage dalam single platform of dashboard. Gitu. Nanti saya akan demokan juga dashboard Meraki seperti apa, sehingga nanti teman-teman IT akan mempunyai gambaran seperti apa dashboard Meraki dan seberapa mudah melakukan konfigurasi, manajemen, monitoring, bahkan troubleshooting. Nah, di Meraki pun juga kita mempunyai namanya marketplace sendiri. Itu nanti teman-teman bisa dicek di apps.meraki.io. Di sana sudah terregister ribuan third party teknologi partner yang sudah certified dengan teknologi Cisco Meraki, sehingga dapat kita integrasikan dengan sangat mudah menggunakan API, sehingga dapat memberikan satu benefit lebih dari sisi IT operasional nanti. Nah, bagaimana sih manajemennya? Tadi sudah disebutkan, manajemen itu menggunakan simple browser dashboard, dari mana saja, kapan saja, via device apa saja. Dan kita juga bisa ada aplikasi Meraki yang dapat di-download dari App Store maupun Google Play Store. Jadi nanti bisa di-manage via mobile device. Gitu. Dari sisi scalability sudah pasti tidak ada namanya bottleneck, tidak ada namanya bottleneck dari sisi throughput maupun dari sisi kapasitas, karena semua di-manage via cloud. Jadi kalau contoh, ada beberapa solusi yang menggunakan wireless controller, ada bottleneck dari sisi kapasitas jumlah akses point, bottleneck dari sisi bandwidth. Di kita tidak ada bottleneck. Kita dapat menambahkan device, menambahkan lokasi-lokasi baru hanya dalam hitungan menit. Kenapa? Karena semua sangat mudah dari dashboard Meraki. Platform Meraki sendiri juga deploy di multiple data center di Cisco, gitu ya, sehingga kita dapat memastikan 99,99% dari sisi uptime SLA. Dan apabila mungkin juga ada beberapa pertanyaan, gimana kalau koneksi internet kita mati sehingga tidak bisa connect ke platform Meraki? Dari segi network function itu tetap jalan, gitu ya, meskipun dari sisi connection internetnya itu terganggu. Gitu. Jadi jangan khawatir. Dari sisi security, nah ini banyak pertanyaan juga, gitu ya. Mungkin kalau di edukasi nggak begitu banyak concern, tapi kalau di sektor financial itu banyak concern seperti dari sisi user traffic. Apakah ada traffic user yang masuk ke cloud Meraki? Tidak ada traffic user yang masuk ke cloud Meraki. Semua traffic user akan langsung otomatis ke internet atau ke lokasi yang dituju, gitu kan. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam Meraki. Nah, bagaimana melakukan testingnya? Gampang, gitu ya. Pada saat kita sudah deploy, kita tinggal bisa melakukan threshold, kita bisa melihat, gitu kan, sebenarnya traffic user itu langsung kemana tujuannya, gitu. Dari sisi platform Meraki juga sudah fully support dari sisi HIPAA maupun PCI compliant network. Ini adalah level 1 certified yang kita punyai. Ini adalah level paling tinggi di level transaksi perbankan, gitu ya. Jadi kita bisa make sure bahwa dari sisi platform Meraki juga itu sangat secure. Dan kita juga punya third party yang melakukan security audits dan penetration testing, gitu kan, sehingga memastikan dari sisi security-nya. Nah, salah satu benefit lagi dengan menggunakan Meraki dan namanya automatic firmware dan security updates. Jadi kalau dengan solusi tradisional, mungkin teman-teman yang ada di sini pada saat melakukan firmware atau update itu mesti datang ke lokasi, gitu ya, mesti colok kabel konsol, terus dilakukan update sendiri. Nah, itu juga biasanya kan dilakukan itu di luar jam operasional misalnya. Jadi kemungkinan besar itu di tengah malam, gitu. Nah, dengan Meraki itu sangat mudah banget, teman-teman bisa langsung define di dalam dashboardnya lokasi mana yang mau kita update, hardware mana yang mau kita update, kita tinggal pilih, tinggal kita centang aja, kita tentukan schedule-nya, jadwalnya dari sisi tanggal, dari sisi jam, nanti yang akan melakukan update itu langsung dari tim Meraki sendiri. Jadi sangat mudah. Dan semua konfigurasi Meraki itu adalah web GUI, tidak ada command line sedikit pun. Jadi buat teman-teman juga sangat mudah untuk melakukan konfigurasinya.
Oke, gawat kalau kita melihat apa sih challenge-challenge terutama di sektor edukasi di tahun 2021 ya. Pandemi ini sudah berubah semuanya. Tidak ada satupun organisasi yang siap di dunia ini menghadapi pandemi. Semua masih struggling gitu ya dari menghadapi pandemi ini. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana behavior kita berubah, cara kerja kita berubah, dari sisi teknologi pun berubah. Nah, pandemi juga mempercepat yang namanya akselerasi adopsi cloud gitu ya, dan melakukan digital transformasi. Kenapa? Ini dilakukan perusahaan untuk menjadi lebih cost efisien gitu. Karena pastinya budget IT itu akan berkurang karena kan ada sisi pandemi ini. Nah, ini juga dihadapi semua sektor gitu ya yang ada di dunia. Nah, kalau kita melihat dari sisi challenge lagi, udah pasti kalau di edukasi bagaimana kita bisa memaintain security gitu kan, memaintain security, akses data, dan kita bisa memberikan akses yang apa namanya yang bagus gitu ya, akses atau experience yang bagus terhadap murid atau maupun mahasiswa yang ada. Saya ada beberapa juga berbicara dengan beberapa kampus di mana ternyata di promo-promo yang sekolah atau kampus berikan, salah satunya adalah unlimited access. Jadi murid atau mahasiswa itu dapat mendapatkan akses internet unlimited selama mereka berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus. Nah, ini adalah salah satu promo yang mereka berikan. Jadi tidak hanya hotel aja atau tidak hanya cafe yang ada free wifi segala macam, tapi sekolah juga sudah memberikan apa namanya free akses internet terhadap murid atau mahasiswanya. Nah, di sini adalah salah satu challenge nih buat tim IT, khususnya bagaimana kita bisa maintain security-nya. Kita bisa maintain aksesnya. Kita bisa maintain konten apa saja yang bisa diakses sama murid atau mahasiswa yang sesuai dengan policy yang ada. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana dengan menggunakan sistem Meraki itu dari sisi maintenance security itu menjadi sangat mudah sekali. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan, ya, kalau biasanya ini ada secara general, IT department apa sih butuhnya gitu ya, dari sisi cyber security, dari sisi identity dan access monitoring, kita bisa melihat siapa aja yang mengakses, dia mengakses seperti apa gitu kan. Terus bagaimana kita bisa provide services real time, bandwidth on demand. Bagaimana kita bisa menyelesaikan isu yang ada atau melaporkan isu yang terjadi, gitu ya. Semua akan terlihat di dalam dashboard Meraki. Bagaimana kita bisa melakukan automated ad hoc monitoring. Jadi apabila ada problem itu akan ada notifikasinya ke tim yang terkait. Bagaimana kita juga bisa melakukan prediksi dan melakukan mitigasi problem gitu ya, seperti latensi atau congestion gitu kan, dan melakukan yang namanya modernisasi infrastruktur. Nah, mungkin ada satu pertanyaan ini juga sambil saya jawab, untuk membangun infrastruktur dengan sistem kaki, apakah harus ada penyesuaian infrastruktur? Karena untuk gedung yang lama masih pakai perangkat yang jadul. Jawabannya iya, Pak Pak Imam, ya, jawabannya iya, karena platform Meraki hanya bisa memanage produk Cisco Meraki saja gitu. Bahkan kita belum bisa memanage produk Cisco lainnya seperti Areodet maupun Catalyst. Oke. Kalau kita ngomong dari sisi priority gitu ya, ini adalah prioritas dari sisi tim IT, sudah pasti dari sisi security gitu kan. Bagaimana kita bisa memastikan semua akses yang kita berikan terhadap murid, terhadap mahasiswa itu dari sisi akses adalah secure. Dari sisi penggunaan kemudahan, bagaimana mereka bisa mudah menggunakan infrastruktur yang ada gitu ya. Saat ini mungkin juga mereka mempunyai ada yang bawa 2 gadget, ada yang bawa 3 gadget, atau bahkan sampai 4 atau 5 gitu. Bagaimana mereka dengan mudahnya mengregisterkan gadget-gadget yang mereka bawa itu kepada di network yang ada di kampus maupun di sekolah. Nah, yang ketiga nih, bagaimana kita bisa melakukan bandwidth management. Bayangkan kalau satu murid, satu mahasiswa membawa 3 gadget, 4 gadget gitu kan, semua connect ke dalam network kita. Itu yang namanya bandwidth itu mungkin tidak akan pernah cukup, gitu kan. Mungkin dari sisi 2 giga, dari sisi bandwidth internetnya itu akan terus naik terus karena kita tidak melakukan yang namanya bandwidth management. Nah, di sini kita bisa melakukan bandwidth management, kita juga bisa melakukan traffic shaping. Jadi kita bisa memastikan bahwa
aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan edukasi itu dapat kita prioritaskan gitu ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi seperti peer-to-peer, gaming, YouTube, kita bisa limitasi bandwidth atau bisa kita blok, bahkan kita blok sekalipun gitu ya dari sisi aplikasinya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mudah dari dashboard Meraki. Real time visibility, bagaimana kita bisa mempunyai apa yang terjadi di dalam network kita end to end gitu ya, mulai dari sisi user, dari sisi jaringan LAN, dari sisi WAN-nya sampai dengan ke web based application-nya gitu. Dari sisi performance alert dan diagnosa gitu ya, bagaimana kalau ada problem di dalam jaringan yang kita itu ada alerts secara otomatis, apabila ada degradasi performance itu juga akan ada notifikasinya, dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu kan. Siapa yang terimpact dan apa yang harus dilakukan oleh tim untuk menyelesaikan problem tersebut. Nanti semua akan ada di dalam dashboard Meraki. Nah, dari semua ini bagaimana kita bisa mendeliver satu experience terhadap user ya, pasangan di sini terhadap murid atau sebagai terhadap mahasiswa. Oke, mungkin kalau ada pertanyaannya bisa langsung di Q&A chat ya, Mas Robi ya. Betul sekali. Nah, terus tanya kenapa Meraki untuk education? Apa yang membedakan Meraki dengan solusi lainnya gitu kan ya? Yang sudah kita jelaskan sebelumnya, pertama adalah cloud management gitu ya, sangat cepat sekali melakukan deployment-nya gitu kan, dari sisi operasional, dari sisi cost, efisiensi gitu, itu sangat berimpact terhadap penggunaannya. Kita juga mempunyai namanya full networking stack, kita mempunyai end-to-end solution gitu ya, mulai dari sisi access point sampai dengan ke IoT, dan semua dapat di-manage dari single platform dashboard yang sama. Dari sisi simplicity gitu kan, Cisco Meraki bagaimana cara deployment-nya dari true zero touch provisioning gitu ya. Apa sih zero touch provisioning? Semua produk Meraki itu kita dapat configure dari platformnya gitu ya. Bahkan sebelum hardware sampai kita dapat configure kalau ada multiple size atau multiple konfigurasi yang berbeda gitu, mungkin antara cabang Jakarta, cabang Surabaya, cabang Bali gitu, atau yang lainnya, itu kita bisa buat templates. Jadi kita configure di dalam dashboard Meraki ya, kita buat templates Jakarta, kita templates Surabaya, templates Jogja, templates Bali gitu. Kita buat template-nya. Setelah selesai kita configure, kita bisa configure dari mana saja. Tidak harus teman-teman harus datang ke kampus gitu ya, untuk datang ke sekolah untuk melakukan konfigurasinya. Kita bisa configure dari rumah, dari mana saja kita bisa lakukan konfigurasi ini. Nanti setelah selesai konfigurasi, apa yang kita lakukan terhadap hardware-nya itu hanya kita kirimkan ke lokasi. Oke, kita open box gitu ya, unboxing gitu ya. Mungkin kalau mau dimasukkan ke IG silakan, unboxing produk Meraki. Terus kita mounting, kita pasang access point-nya, kita pasang switches-nya atau CCTV-nya atau yang lainnya, kita mounting, kita colokin kabel power, kita colokin kabel UTP-nya, pastikan dia mendapatkan akses internet. Setelah itu, semua konfigurasinya akan di-push secara otomatis dari dashboard Meraki. Sehingga nanti apabila ada penambahan device segala macam, teman-teman hanya tinggal mounting aja, nanti dari sisi konfigurasi tidak butuh di setting apapun, semua akan mendapatkan konfigurasi yang ada di dalam dashboard Meraki. Jika ada penambahan device atau penambahan lokasi itu sangat mudah sekali. Dari sisi prosesnya jauh lebih cepat, jauh lebih mudah gitu ya. Bulan kemarin sih ada event di mana salah satu customer kita dari body shop itu memberikan testimoni gitu. Mereka memanage 150 outlet body shop seluruh Indonesia dengan hanya 7 orang IT infrastructure team gitu. Jadi dengan produk Meraki itu sangat memudahkan dari sisi manajemen, dari sisi operasionalnya. Ya mungkin saya ingetin lagi buat teman-teman yang ada pertanyaan itu jangan di chat box, tapi di Q&A box. Buat teman-teman yang ada di yang ada pertanyaan di Pak Q&A Farid, ya, Pak Bapak-bapak. Habibie, langsung Iya. aja ke Q&A box langsung kita, biar kita tampung semua di sana. Oke, Pak Maria, silakan lanjut Ya, lagi.
Dari segi reliability tadi sudah jelaskan, kita deploy dari sisi platformnya di multiple data center yang ada di Cisco gitu ya. Dari sisi uptime juga itu terjamin gitu. Nah, dari sisi cost saving gitu ya. Cost saving dari mana? Dari sisi cost, dari sisi karena kita licensing model gitu ya. Jadi kita bisa save dari sisi OPEX dibanding tradisional teknologi. Kita juga provide namanya lifetime warranty gitu ya. Kita juga ada namanya automatic firmware updates, upgrade, dan banyak lagi feature-feature yang dapat dirasakan benefitnya untuk teman-teman. Dari sisi security, Cisco Meraki juga di backup oleh Cisco Talos. Ini adalah salah satu organisasi threat intelligence terbesar di dunia. Kita punya dedicated team 350 orang yang kerjanya tiap hari aja mantengin monitor, melihat threat-threat yang ada di dunia ini gitu kan. Nah, itu tim yang membackup dari sisi feature Cisco Meraki saat ini. Flexibility juga sangat mudah gitu ya. Kita bisa integrasi ke produk lainnya, gitu ya. Kenapa? Kita bisa menggunakan open API gitu. Jadi kita juga punya marketplace. Nah, jadi apabila ada teman-teman yang sudah menggunakan teknologi partner yang sudah terregister di marketplace kita, itu bisa dengan kita koneksikan dengan mudah menggunakan API. Seperti itu. Nah, terus dari sisi resiliency gitu ya, kita juga provide yang namanya technical support, lifetime warranty, dan ini sudah termasuk di dalam cost license-nya Meraki. Jadi tidak ada additional cost. Dan saya akan jelaskan dari sisi costingnya itu sangat mudah dan simple. Oke, mungkin sambil saya jawab dulu beberapa pertanyaan yang ada. Ini dari Pak Farid Santoso. Jika kita sudah menggunakan produk HPE di distribution switch dengan konfigurasi manajemen, apakah dengan mengadaptasikan Meraki di infra jaringan bisa adaptable? Kita bisa komunikasi Pak dengan produk brand lainnya gitu ya. Tapi dari sisi manajemen nanti kan masing-masing gitu. Kalau masalah komunikasi atau compatibility itu nggak akan ada isu seperti itu. Jadi contoh Bapak menggunakan distribution switch menggunakan brand lain, nanti dari sisi access switch atau mungkin dari sisi access point itu menggunakan Meraki, itu tidak ada isu. Terus apakah dari Pak Restu gitu kan, apa alasan atau faktor utama kita harus menggunakan produk Cisco? Oke, mungkin saya akan lebih fokus. Kenapa sih kita mesti ke produk Cisco Meraki? Nah, ini tadi barusan saya bahas nih Pak Restu, ini barusan tadi saya bahas nih, ada 8 poin kenapa kita harus menggunakan produk Cisco Meraki. Yang lagi tampil ini ya. Iya, terus Pak Fahru juga menanyakan apakah ada hardware standar yang bisa digunakan di dunia pendidikan seperti apa. Biasanya Pak, kalau kita ngomong dunia pendidikan, kalau kita ngomong access point terutama ya, kalau kita ngomong switch dan lain-lainnya itu semua standar Pak. Tapi kalau untuk access point, itu akan berbeda di dunia pendidikan. Kenapa? Di sektor pendidikan ini gitu ya, baik sekolah maupun kampus, karena penggunanya banyak, itu harus menggunakan namanya high density gitu. Kita tidak bisa menggunakan tipe akses point rumahan atau tipe akses point yang mungkin yang low model gitu, karena penggunaannya banyak. Ini harus menggunakan tipe yang high density. Dan dari sisi deployment akses point yang paling penting dari sisi desainnya seperti itu. Jadi dari sisi desain bagaimana kita mendesain, tentu nanti tim dari MI akan dapat membantu bagaimana proses desainnya, proses deployment itu akan menggunakan tools nantinya. Salah satu adalah menggunakan tools dari sisi Ekahau gitu. Jadi bagaimana penempatannya, berapa banyak jumlah akses poinnya, berapa besar power yang kita set nantinya, itu semua menggunakan tools. Oke. Nah, ini dari sisi tadi juga kita sudah bahas, ini dari sisi benefitnya mungkin dari sisi cloud manage, dari sisi compliance, automation, bagaimana kita bisa melakukan updates, dan end-to-end solution. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi. Oke. Dari Pak Enang. Pak Enang gitu kan. Nah, ini mungkin nanti bisa diskusi langsung dengan Mas Robi ya gitu ya, untuk masalah tukar tambah untuk device yang bukan Cisco. Nanti bisa didiskusi offline Pak Enang ya. Nah, dengan Cisco Meraki kita akan mempunyai end-to-end network intelligence dan assurance. Jadi kita akan punya end-to-end visibility. Mulai dari sisi endpoint, kita bisa menggunakan MDM, karena Meraki juga punya MDM solution di sana. Dari sisi wireless LAN, kita punya namanya wireless health. Nanti saya akan tunjukkan di dashboard Meraki.
apabila ada satu user yang komplain, kita bisa lihat dia ada masalahnya apa, di jam berapa, isunya seperti apa, impact-nya ke siapa aja, dan suggestion yang kita berikan. Bagaimana cara mengecek atau cara menyelesaikan isu tersebut. Semua ada di dalam dashboard Meraki. Dan saya akan tunjukkan. Terus dari sisi LAN, kita akan bisa melihat dari sisi apabila ada interferensi dari akses point lain, kita juga bisa melakukan auto radio frekuensi, kita juga bisa membuat radio frekuensi profile, kita bisa mendeteksi namanya anomali-anomali yang terjadi, gitu ya. Kita bisa melakukan paket capture, kita bisa mempunyai network topologi secara otomatis yang dibuat oleh si platform Meraki. Saya akan tunjukkan di demonya setelah ini. Terus yang terakhir juga kita punya visibility di namanya WAN application. Nah, dari sisi web application, web based application atau dari sisi WAN-nya. Jadi kalau mungkin dari teman-teman mempunyai multiple sites gitu ya, kita koneksikan dengan menggunakan SD-WAN. Nah, itu kita bisa melihat memonitor dari sisi kualitas WAN linknya gitu ya, dari sisi jitternya, dari sisi latensinya, dari sisi lossnya, sampai ke sisi MOS-nya gitu kan. Oke, nah ini Meraki untuk education gitu ya. Mungkin tadi juga salah satu ada pertanyaan kenapa sih mesti Meraki gitu ya. Dan di sini kita bisa provide yang namanya high performing wireless gitu ya, high density wireless tapi tanpa high maintenance gitu, dan sangat mudah sekali di deploy-nya, di config-nya, dan bisa melakukan namanya seamless roaming. Jadi apabila ada mahasiswa atau murid berjalan dari mulai lantai 1, lantai 2, atau berpindah di lokasi tersebut, itu dia akan bisa seamless roaming. Dari sisi safety, security sangat mudah. Kita bisa manage dari sisi endpoint, dari sisi network, sampai ke physical campus security gitu kan. Karena kita juga mempunyai namanya smart CCTV. Data driven decision, kita punya namanya analytics di dalam box Meraki, di platform Meraki. Kita juga punya namanya heat map. Jadi kita bisa lihat nih di lokasi-lokasi mana saja yang banyak berkumpul murid-murid kita atau mahasiswa-mahasiswa kita, di jam berapa, lokasi yang mana saja gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi apakah di lokasi ini harus kita tambahkan akses poinnya, atau bahkan mungkin karena di lokasi ini tidak begitu banyak usernya, mungkin kita bisa kurangin dari sisi akses poinnya. Itu salah satu apa namanya data yang dapat kita dapatkan di platform Meraki. Dari sisi API tadi sudah kita sebutkan, kita bisa connect ke third party menggunakan API. Oke, terus apakah kita bisa melihat di paket inspect setiap user yang melalui Meraki dari Pak Eko gitu ya. Mungkin ini dari sisi aplikasi yang kita gunakan ya. Jadi kita dari sisi Meraki kita bisa melihat semua aplikasi atau traffic dari user tersebut gitu ya. Contoh si user A, bahkan kita bisa melihat fingerprint dari sisi device. Ya, si user A connect ke akses point mana, SSID-nya apa, SSID tersebut nanti connect ke switch mana, port berapa, VLAN berapa, semua akan dapat dilihat semua dari Ya, platform Meraki. betul. Mungkin nanti Pak Eko bisa kita lihat di sesi demo. Nah, jadi mau seperti Iya. apa? Nanti Pak Mario akan mencoba mendemokan sekilas nih overview dashboard Meraki itu seperti apa sih yang dari tadi dibicarakan kayaknya hebat sekali tuh. Nah, nanti akan ditunjukkan nih sama Pak Mario. Oke. Nah, mungkin sedetail apa sih yang bisa kita drill down ke dalamnya? Nah, itu nanti kita akan tunjukin. Kita Oke. tunggu aja tanggal mainnya, Pak. Tanggal mainnya. Habis ini Mas Silakan Pak Albi, Mario. ini Siap. bukan masih lama, habis ini kita tunjukkan langsung. Siap, siap. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, apakah jika di kampus ada dosen, staf, mahasiswa, masing-masing jabatan tersebut diberikan batasan bandwidth dan akses, apakah bisa dengan menggunakan Meraki? Jawabannya bisa. Nanti kita bisa bikin profiling gitu ya, dari sisi akses policy, kita bisa bikin apa namanya polisinya gitu. Jadi khusus untuk dosen, untuk staff, untuk mahasiswa, kita bisa batasin dari sisi bandwidth. Kita bisa apa namanya set dari sisi content filteringnya. Kita bisa melakukan application traffic shapingnya. Bahkan kita bisa batasin dari sisi jam seperti itu. Ya, semua dapat dilakukan dari platform Meraki. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan bisa provide namanya high density wireless, sangat penting sekali gitu ya untuk sekolah, untuk kampus, provide namanya high density wireless gitu kan. Karena
wireless high density ini adalah yang didesain khusus untuk user-user yang banyak dan sangat crowded gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan scaling gitu ya, bagaimana kita bisa handle traffic gitu kan. Dan kita harus juga mempunyai namanya visibility dan control gitu. Seperti tadi yang Pak Eko tanyakan, kita harus mempunyai visibility dan control. Bagaimana kita bisa mengkontrol bandwidth, kita bisa memblok web traffic, kita bisa melakukan prioritas education program dan lain-lainnya gitu. Terus roaming itu sangat seamless, tidak ada yang butuh dilakukan. Berjalan selama di lokasi di sekolah atau di lokasi kampus, dia akan terkoneksi dengan akses point Meraki tanpa harus connect ulang seperti itu lagi. Terus apakah Meraki mempunyai NMS? Ya, platform Meraki ini bisa dibilang sebagai salah satu NMS juga, Pak Asep gitu kan. Nanti saya akan tunjukkan apa saja yang dapat kita lakukan di platform Meraki. Nah, jadi kita akan mempunyai tools gitu ya, karena nanti di dashboard Meraki itu akan kebentuk topologi network secara otomatis gitu ya. Dia apabila teman-teman mempunyai switch Meraki itu akan kebentuk topologinya, si access point ini connect ke switch mana, switch ini connect ke MX mana, semua akan terlihat dari sisi topologinya. Dan dari sisi self provisioning, self optimizing gitu ya, atau self healing, dia apabila ada isu gitu. Nanti akan ada namanya notifikasi ke tim-tim terkait secara otomatis, dan akan ada saran-saran bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Dan kita bisa memonitor dari sisi aplikasi seperti itu juga. Meraki ini kontraknya cloud atau berupa hardware. Nah, ini nanti Meraki semua adalah cloud based, Pak, tidak ada controller hardware, semua adalah cloud based solution gitu, controllernya di cloud. Sensisinya bagaimana nanti akan jelaskan di belakang ya Pak Yunawan. Oke, nah ini juga kita bisa integrasikan ke Meraki ini dengan API gitu ya, sehingga dapat memberikan value lebih apa yang bisa ditawarkan oleh sekolah atau maupun dari sisi kampus. Contohnya seperti apa, kita bisa integrasikan apabila sekolah atau maupun kampus mempunyai aplikasi gitu ya. Kita apabila ada murid-murid baru yang baru join, dia bisa mengetahui dengan mudah lokasi kelas ini ada di mana, kenapa kita bisa menyediakan atau kita bisa mengintegrasikan dengan aplikasi sehingga seperti yang dapat dilihat di tampilan gitu ya, kalau kita bisa aplikasi tersebut mempunyai indoor kayak indoor ways atau Google Maps, itu akan bisa menunjukkan denahnya seperti apa. Jadi kalau contoh saya baru masuk nih ke salah satu kampus, download aplikasi dari kampus tersebut, connect ke akses poinnya Meraki ya. Oke, saya bisa tahu nih. Oke, saya butuh ke kelas A, ini jalannya kemana, nanti berapa, semua akan dapat ditunjukkan dari sisi aplikasi. Terus juga kita bisa membuat otomatis gitu ya, kita integrasi, contoh kalau ada mahasiswa atau murid yang datang akan dapat notifikasi via SMS atau via dari aplikasinya tersebut pop up, selamat datang, contoh di sini Albany State gitu ya. Nanti bisa lihat menunya hari ini seperti apa, apakah pelajaran hari ini seperti apa, materinya nanti apa saja yang dapat di-download dari dari jaringan sekolah gitu ya. Jadwalnya seperti apa, itu semua dapat diintegrasikan dengan Siskom Meraki. Nah, ini salah satu contoh beberapa kampus di yang sudah menggunakan Siskom Meraki di luar gitu ya. Di Indonesia kita ada beberapa kampus negeri, kampus swasta juga. Kalau MIT ya sudah pasti karena founder Meraki itu ada berasal dari MIT, jadi MIT juga salah satu dari sisi user kita. Oke, terus kalau kita mulai bahas dari sisi solusinya apa aja. Nah, ini adalah solusi-solusi dari Siskom Meraki gitu ya. Kita mempunyai dari sisi access point, kita punya switches, kita punya namanya Meraki Security, dan SD-WAN. Ini adalah gabungan satu produk, ada security-nya, ada SD-WAN feature. Ini juga bisa difungsikan sebagai firewall. Seperti itu. Kita punya namanya Meraki Gateway. Apa ini? Jadi kalau teman-teman menggunakan WAN modem gitu ya dari provider, nah ini sama. Nah, bedanya adalah ini dapat ditempatkan di outdoor, jadi biasa digunakan untuk lokasi-lokasi yang sifatnya sementara atau mungkin lokasi yang sangat terpencil, tidak ada last mile dari service provider, tidak mempunyai akses internet, hanya bisa menggunakan dari sisi telco provider. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya Meraki Gateway ini.
Ya, nanti kita menggunakan SIM card di dalamnya, itu nanti koneksinya itu menggunakan kabel UTP. Bisa langsung ke akses point maupun ke produk MX kita, ke security-nya, ke produk security Meraki kita. Sehingga nanti kita akan mendapatkan akses internetnya dari si telco provider ini. Oke, kita juga nama Insight, ini ada Analytics, Machine Learning Analytics. Ini untuk SD-WAN khususnya, kita bisa melihat end-to-end performance dari sisi WAN link-nya kita, web-based application-nya kita. Kita juga punya namanya Meraki System Manager, ini adalah MDM, gitu ya. Jadi kalau kita mau manage, biasanya sih nggak begitu cocok di sektor pendidikan gitu ya. Cuma kalau kita mau manage device, kalau kita kasih device ke dosen atau ke guru, kita mau manage device tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan Meraki System Manager ini. Kita bisa memanage polisinya, kita bisa memanage aplikasi apa saja yang bisa diinstal di device yang kita berikan. Nah, ini dapat di manage dari System Manager, dan bahkan kita bisa melakukan remote wipeout gitu ya. Jadi apabila device-nya hilang, dapat kita hapus semua data-data dari sisi yang konfidensial gitu kan. Terus kita juga mengenai Meraki Smart Camera, Meraki Smart CCTV. Kenapa smart? Karena di dalamnya ada built-in analytics, gitu kan. Apa aja sih analytics-nya? Kita mempunyai namanya motion recap. Gitu. Apa itu motion recap? Ya, jadi apabila ada satu orang itu berjalan dalam satu ruangan dengan CCTV tradisional, kita harus melihat gitu dari menit pertama sampai selesai. Orang tersebut itu berjalannya di kemana saja di dalam lokasi tersebut gitu ya. Apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu kita harus lihat gitu. Bayangkan kalau ada insiden, terus menitnya ada 30 menit, nah itu kan sangat merepotkan. Nah, dengan motion recap, kita akan dapat melihat dalam satu tampilan layar, orang tersebut itu berjalan kemana saja. Dapat kita tampilkan dengan sangat mudah. Terus kedua, kita juga dapat melakukan people counting. Jadi kita menghitung orang. Nah, saat ini sangat penting sekali nih kita membatasi jumlah orang yang ada di dalam satu lokasi tertentu gitu. Nah, dapat melakukan people counting sehingga dapat memastikan dalam satu ruangan itu sesuai dengan policy yang ada saat ini. Dan ketiga, kita dapat integrasikan juga dengan API ke third party sehingga kita bisa mendeteksi penggunaan masker. Ini sangat penting sekali nih, mendeteksi penggunaan masker. Jadi apabila ada mahasiswa, ada murid yang tidak menggunakan masker, nanti akan muncul notifikasi nih. Notifikasi ini bisa kita kasih juga kan, apabila itu ke pihak resepsionis atau ke pihak security sehingga nanti bisa dilakukan peneguran. Dan kita juga bisa lakukan deteksi social distancing. Jadi apabila ada kerumunan, kalau ada kerumunan ini sangat penting nih. Kalau tidak melakukan social distancing, nah itu juga bisa dideteksi oleh si smart CCTV yang Meraki. Nah, smart CCTV yang Meraki ini dapat connect via wireless, gitu ya, atau via kabel. Jadi kalau dari teman-teman tidak mau menarik kabel, dia bisa connect ke akses point Meraki. Dan dia sudah ada built-in storage, dia tidak butuh namanya NVR maupun DVR. Sangat mudah sekali implementasinya. Semua recording footage yang akan disimpan di masing-masing CCTV ini. Kaki juga kita ada namanya Meraki sensor gitu ya. Jadi kita punya IoT sensor juga ada 4. Yang pertama kita ada sensor yang bisa memonitor dari sisi temperatur dan humidity. Nah, ini biasanya digunakan untuk di data center gitu ya. Jadi kita bisa memonitor secara real time. Jadi apabila ada perubahan suhu, apabila AC-nya rusak atau apapun, nah ini akan ada notifikasinya ke tim yang terkait. Sensor yang kedua, kita mempunyai sensor yang bisa memonitor dari sisi suhu sampai dengan minus 40 derajat Celcius plus 55 derajat Celcius. Nah, ini apa sih? Use case-nya ini bisa digunakan untuk perusahaan makanan. Jadi dia memonitor dari tempat penyimpanan daging, tempat penyimpanan makanan lainnya yang makanan beku, sehingga apabila ada perubahan suhu itu akan dapat diketahui dengan segera. Salah satu use case yang kita gunakan juga adalah kita memonitor tempat penyimpanan vaksin COVID. Nah, vaksin ini itu harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin, itu sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi dimonitor oleh si Meraki IoT sensor ini. Yang ketiga, kita juga punya namanya IoT untuk mendeteksi kebocoran air. Jadi apabila ada lokasi-lokasi yang rawan atau kritikal ya, nah itu dapat kita deteksi apabila ada kebocoran airnya. Seperti itu. Yang keempat, kita punya IoT sensor yang bisa mendeteksi buka atau tutupnya suatu tempat penyimpanan atau pintu.
Jadi apabila ada yang membuka pintu tempat ruang server atau data center itu kan ada notifikasinya. Kita bisa pasang juga di rack server atau di tempat penyimpanan file seperti itu. Nah, ini adalah 8 portfolio Meraki yang ada saat ini. Nah, tadi ada pertanyaan dari sisi licensing sama costing. Jadi sangat mudah cost-nya, satu hardware, satu license. Satu hardware, satu license. Oke, jadi hanya itu saja. Nah, tentu nanti kalau ada biaya implementasi, nah, itu dari masing-masing bisnis partner atau dari PT MI nanti ya. Jadi kalau dari sisi Meraki, dari sisi produk, itu hanya satu license, satu hardware, satu license. Nah, jadi dari sisi durasinya bisa dipilih gitu ya, durasinya bisa dipilih 1, 3, 5, 7 ataupun 10 tahun. Dengan license tersebut apa sih yang didapatkan? Ya, sudah pasti kita mendapatkan yang platform yang Meraki gitu ya, centralized management. Kita sudah mendapatkan namanya firmware security updates. Kita sudah mendapatkan support dan warranty hardware. Supportnya bagaimana? Supportnya itu via telepon maupun via email dan sudah masuk semua dari sisi feature-nya. Oke, kita jawab dulu beberapa pertanyaan ya, Mas Robi ya. Pertanyaan ya, sudah banyak nih pertanyaannya nih, menanti jawaban dari Oke. Pak Mario. Oke, mungkin dari Pak Habibie, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk hotspot kampus dengan Meraki? Dengan Meraki, iya. Kalau kita Pak Habibie sudah punya existing switch, ya kita hanya butuh akses point aja Pak dari Meraki gitu kan, akses pointnya. Cuman kalau Pak Habibie nggak punya switcher, kita sarankan itu menggunakan akses switch dari Meraki dan akses pointnya. Nah, benefitnya apa kalau menggunakan akses switch dari Meraki? Kita bisa bikin yang namanya port scheduling. Nah, kampus atau sekolah ini kan ada jam operasionalnya. Jadi kita bisa set secara otomatis di luar jam operasional, semua akses poinnya itu akan kita shutdown. Gitu. Kita bisa buat policy seperti itu. Bayangkan itu bagi seberapa banyak kita bisa menghemat dari sisi listrik. Gitu. Bayangkan, karena gini, satu kampus atau satu sekolah itu bisa mempunyai ratusan akses point. Kita bisa shutdown akses point itu di luar jam sekolah. Jadi dalam sehari kita bisa menghemat penggunaan listrik untuk akses point tersebut mungkin minimal 12 jam. Kalau sekolah kita bisa hitung Jumat dan Sabtu dan Minggunya gitu kan. Jadi itu salah satu yang bisa dibawa juga ke manajemen, oke, dari sisi IT. Ini kita bisa membantu melakukan penghematan cost saving. Oke, terus Dan juga untuk akses point-nya yang di Meraki sudah support juga dengan Wi-Fi 6. Nah, sudah betul, kekinian juga ya Pak Mario ya. semua akses point Meraki sudah Wi-Fi 6. Jadi yang Wi-Fi 5 sudah nggak ada lagi gitu ya. Sudah nggak ada lagi. Luar Oke. biasa. Nah, ini ada pertanyaan Pak Andi Pranata. Apakah Cisco Meraki bisa dipisah VLAN-nya untuk membedakan network umum dan manajemen kampus atau perlu mikrotik? Waduh Pak, nggak perlu lagi Pak mikrotik Pak. Mikrotiknya dipensiunkan saja Pak. Dengan Meraki nanti kita buat Pak VLAN-VLAN-nya itu juga bisa kita buat gitu ya, untuk umum, untuk manajemen, untuk siapapun kita bisa buat VLAN-nya di dalam Meraki. Terus untuk memudahkan maintenance, apakah harus menggunakan produk dari Cisco, switch dan access point-nya? Bagaimana existing hardware network yang beda brand? Oke, ini kalau dari sisi memudahkan maintenance Pak, akan lebih mudah menggunakan dari sisi Meraki. Ini kita bisa memaintain itu end-to-end IT infrastructure yang ada, access point, Yes. switch, dan mulai access switch, distribution, aggregation sampai ke core switch. Security, firewall, SD-WAN, CCTV gitu ya. Karena pasti dari sisi edukasi ada CCTV, ya kan? IoT kalau dipakai. Nah, itu dapat di manage dalam satu platform yang ada gitu. Terus bagaimana dengan existing hardware network yang beda brand? Nah, saat ini itu tidak bisa di-manage dalam platform Meraki. Nah, jadi kalau teman-teman mau lebih mudah, ya itu menggunakan Meraki karena platform Meraki hanya bisa memanage hardware Cisco Meraki saja. Betul sekali. Oke. Terus apakah bisa diintegrasikan device brand lain selain Cisco? Nggak bisa Pak, gitu kan. Tadi Pak Denny nggak bisa.
karena hanya bisa dengan Cisco Meraki aja. Lisensinya tadi sudah kita jelaskan, skemanya. Terus dari Pak Denny bisa dijelaskan bahwa tadi smart CCTV Meraki dapat mendeteksi human yang menggunakan masker. Yang mau ditanyakan apakah seberapa akurasi dari pendeteksian tersebut, karena saya punya pengalaman kurang baik, yaitu smart kamera yang sulit mendeteksi human yang menggunakan masker dengan warna menyerupai kulit. Hasil jadi terdeteksi tidak menggunakan masker. Oke. Nah, kalau ini saya tampung dulu Pak Ini pertanyaannya, bagus. mungkin nanti Mas Robi bisa dicatat ya kontaknya Pak Denny Yes. Rizky. Nanti supaya lebih detail kita akan cek kembali ya. Nah, Siap. Pak Yunawan, apabila lisensinya tidak diperpanjang, apakah masih bisa mengontrol perangkat perakit tersebut? Pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Pak Yunawan. Karena ini adalah cloud-based solution dan ini ada sistem ada subscription. Ini kita analogi seperti ini Pak. Kalau Bapak langganan Netflix gitu ya, atau langganan Netflix atau aplikasi lainnya yang sistem subscription, apabila tidak diperpanjang itu akan tidak bisa menggunakan service yang lagi lebih lanjut. Sama dengan Meraki. Karena ini ada subscription, apabila teman-teman tidak memperpanjang dari sisi license-nya, itu tidak dapat menggunakan solusi Meraki lebih lanjut. Itu. Nah, terus bagaimana dong kalau kita lupa perpanjang atau telat mengetahuinya? Jangan khawatir, kita otomatis akan memberitahukan informasi kepada teman-teman kapan itu license akan expired. Dimulai dari 120 hari. Jadi kan ada email notifikasi khusus otomatis gitu ya dari sistem kita, ngasih tahu ke bisnis partner, ngasih tahu ke end usernya bahwa organisasi ini akan expired license marketingnya dalam waktu 120 hari, dalam waktu 90 hari, dan itu akan terus kita informasikan, ada notifikasi otomatisnya seperti itu. Dan apabila nanti proses renewalnya mungkin memakan waktu dan sudah expired, jangan khawatir juga, kita kasih namanya grace period 30 hari. Bayangkan kita bisa kasih tambahan grace period 30 hari nih Mas Robi nih ya, apabila nanti mungkin proses renewalnya Betul, lebih 30 lama hari. atau makan waktu. Nah, itu ada grace period 30 hari seperti itu. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Yunawan. Tadi Pak Habibie mungkin sudah kita jawab juga masalah lisensi, barusan kita jelaskan. Nah, dengan lisensi ini ya tentunya kita akan mendapatkan benefit-benefit lebih lanjut gitu ya, seperti apa ya. Karena setiap tiga bulan itu kita akan menerbitkan, bahasanya menerbitkan mungkin ya, menerbitkan namanya firmware terbaru gitu ya, update firmware ya. Kita ada update firmware ya, isinya nanti ada bug fix, ada feature-feature baru gitu ya. Nah, ini akan yang dapat digunakan oleh teman-teman gitu ya, sebagai salah satu benefitnya gitu. Oke, ini Pak Nur Gunawan. Jadi jika lisensi Meraki tidak diperpanjang, apakah semua perangkat yang dimanage tidak berfungsi lagi? Iya Pak, mohon maaf karena ini adalah subscription base. Jadi apabila tidak diperpanjang lisensinya, maka dari sisi device tidak berfungsi kembali. Nah, ini ada Pak Nunu lagi bertanya, jika ingin mengimplementasikan Meraki, maka hardware dari brand lain dipensiunkan. Nah, bagaimana dengan switch Cisco yang sudah ada? Apakah dipensiunkan juga? Dan apa bedanya produk Cisco biasa dengan produk Cisco Meraki? Oke, bedanya Pak, Banyak kan ini. banyak Pak. Banyak Bedanya pertanyaannya banyak. ini. Luar biasa. Pertanyaan memang benar-benar bagus ini. Oke, jadi apakah switch yang sudah ada dipensiunkan? Apakah switch Cisco yang ada sudah dipensiunkan? Kalau sudah end of sale Pak, misalkan saya dipensiunkan, seperti itu. Nah, terus bedanya apa dengan Cisco biasa dengan Cisco Meraki? Nah, Cisco biasa itu kalau Bapak manage, itu mesti datang ke lokasi Pak. Jadi kalau Bapak mau ada perubahan config, Bapak mesti datang ke lokasi, atau Bapak menggunakan kabel konsol gitu ya. Kalau Bapak melakukan firmware update, Bapak juga mesti datang ke lokasi. Apabila ada masalah gitu kan, ya, mungkin bisa menggunakan kayak remote desktop, tapi kan itu ribet gitu kan, menggunakan remote desktop segala macam. Kalau ada masalah koneksinya juga itu akan ribet.
Nah, dengan Cisco Meraki, Pak, itu tidak butuh seperti itu. Semua dapat kita lakukan dari platform Meraki. Ya, update firmware kita tinggal define hardware yang mana aja, tanggal berapa, jam berapa. Ada problem, kita bisa cek dari mana saja, kapan saja, via device apa aja. Sama Jadi kita dari ada handphone pun bisa, Pak ya? dari handphone pun bisa, kayak gitu. Jadi Kita ada, kalaupun lagi di rumah, lagi di jalan, selama handphone ada internetnya bisa gitu ya? betul, betul. Wah, Bahkan sambil luar biasa. sambil jalan-jalan di mall aja kita bisa buka itu handphone Mas Robi gitu. Wah, dia udah problem nih di kampus itu Wah. atau di sekolah nih. Kita bisa cek masalahnya kenapa gitu kan. Seperti itu. Oh, jadi itu salah satu kelebihan. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut koneksi VPN dulu, tidak perlu ribut-ribut Tidak langsung usah. balik ke kampus atau ke sekolah gitu untuk mencari troubleshooting. Jadi dari dashboard Meraki itu kita udah bisa ngeliat Iya. semuanya gitu ya. Dan Luar biasa. kita juga ada tools. Kita juga ada tools yang bisa ngebantu teman-teman melakukan troubleshooting. Jadi untuk melakukan testing. Seperti itu. Sudah ada toolsnya di dalam dashboard mereka. Nanti saya tunjukin setelah ini Mas Robi. All in. Tunggu dulu Pak Mario. Sebelum lanjut, saya ingin membuat kuis dadakan. Oke. Jadi buat sobat-sobat MI, nah kuisnya simple. Saya akan memberikan hadiah dalam bentuk e-voucher, OVO. Nah, nanti saya akan berikan pertanyaan. Tolong sebut namanya di kolom chat. Nanti nama yang akan saya panggil tuh tolong open mic-nya dan jawab pertanyaan yang dari saya itu berikan. Jadi rules of game-nya, saya kasih pertanyaan kuis. Bapak atau Ibu ketik namanya di kolom chat. Nama yang saya panggil, tolong open mic dan jawab pertanyaan dari saya. Oke, kuis pertama. Sebutkan 3 produk Cisco Meraki yang tadi sudah disebutkan. Oke, kita lihat Pak Yunawan pertama kali ngetik luar biasa cepat sekali. Jangan-jangan udah diketik dulu namanya, tinggal chat enter ini. Oke, Pak Yunawan tinggal open mic dan sebutkan namanya, dari mana, dan jawabannya apa. Ya Pak, saya Yunawan Pak dari Universitas Trunojoyo Madura Pak. Siap. Ya, Oke produk Pak, sebutkan. Meraki ya itu ada 1 Meraki wireless MR, Meraki switch MS, Meraki security NSD1 MX, Meraki cellular gateway MG, Meraki insight MI, Meraki system manager SM, Luar Meraki biasa. smart access MV, dan Meraki sensor MT. Wah, 8 yang disebutkan. Saya cuma minta 3, Pak. 8 cuma 3, tapi luar biasa. Big applause buat Pak Yunan. Betul sekali. Benar nggak Pak Mario? Betul sekali. Ini Mas Robi ada antara 2 nih. Antara Pak Yunawan sedang menggunakan Meraki atau beliau sedang buka website Meraki nih. Tapi no problem. Yang penting betul jawabannya Pak ya. Beliau. Oke, selamat Pak Yunawan. Akan saya catat namanya dan jangan lupa untuk isi feedback formnya Pak ya. Ya, makasih. Nanti nama saya juga boleh dicatat Mas Robi. Saya dapat dapat ucapan terima kasih untuk Pak Mario. Aduh. Oke. Baik, nah kita lanjut ya Mas Robi ya. Silakan. Nah ini adalah tampilannya web base Meraki dashboardnya gitu ya. Ini bisa lihat, ini salah satu tampilan klien. Jadi kita bisa lihat klien namanya siapa, statusnya connected apa tidak, dia connect ke SSID mana, dia connect ke access point mana, fingerprintnya dia menggunakan tipe laptop, OS-nya apa, device-nya apa, semua akan terlihat. Capability, wireless-nya seperti apa, akan semua akan terlihat. Aplikasi-aplikasi yang dia akses seperti apa, policy-nya, IP yang dia dapat, dan kita juga melakukan tes, kita bisa mapping gitu ya, si user tersebut dari access point yang dia connect atau dari sisi switch yang dia connect gitu. Ini salah satu tampilan ini saya akan lebih jelaskan di demonya. Nah ini dari sisi access point semua tadi sudah Wi-Fi 6 dari sisi access point-nya, apa sih dari sisi feature highlight-nya, kita bisa melakukan namanya application traffic shaping, kita bisa membuat guest access, space access gitu ya. Kita juga ada namanya enterprise security, kita bisa melakukan wireless IPS IDS. Nah ini juga salah satu feature yang sangat keren banget gitu ya. Kalau di brand lain itu membutuhkan additional access point, membutuhkan additional license. Nah kalau di Meraki ini sudah ada built-in di dalam access point-nya. Apa sih IPS IDS ini?
kita bisa lihat apakah ada ROC SSID. Contoh, kita udah punya SSID kampus A, tiba-tiba ada mahasiswa datang gitu ya, dia mau usil, dia bawa akses point, dibuat sama SSID-nya kampus A, dia konekin ke jaringan gitu ya, mungkin karena di kelas ada port UTP gitu ya, dia colokin ke akses point-nya, nah itu jadi ROC SSID. Nanti akan ketahuan tuh dari dashboard Meraki ada ROC SSID. Terus kalau ada SSID yang interference ke akses point-nya kita, nah itu kita bisa lihat semua tuh. Terus apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa blok SSID tersebut gitu ya, sehingga tidak bisa berfungsi gitu. Nah itu dapat semua dilakukan dari access point Meraki. Kita juga menemukan namanya operation analytics sama heat map di dalamnya. Oke, ini dari sisi access switch, aggregation, kita punya distribution sampai ke core switch gitu ya. Dari sisi QoS untuk video dan video, kita bisa melakukan stacking, kita juga punya namanya multi gigabit switch gitu ya, khususnya untuk Wi-Fi 6. Kita mempunyai dari 8 port, 24 port, 48 gitu ya, ada yang 1G, 10G, 40G dari sisi uplink-nya sampai ke yang terbaru ini sampai dengan 100 gig. Gitu. Sangat mudah melakukan konfigurasi switch-nya dan semua web based GUI. Nah, ini dari sisi MX security appliance gitu ya. Nah, ini dari sisi security, dari feature, dari sisi SD-WAN feature itu ada di dalam box ini semua gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ada namanya Zero Touch Site to Site Auto VPN. Kita juga ada IPS IDS, kita juga ada content filtering. Nah, ini content filtering ini sangat penting nih buat di sektor edukasi. Karena kita mau memastikan bahwa tidak ada murid atau mahasiswa kita yang mengakses website-website yang tidak kita izinkan, gitu kan. Jadi kita ada content filtering di dalamnya, gitu. Nah, dari sisi SD-WAN built-in functionality, nah kita juga bisa melakukan namanya prioritas aplikasi layer 7 firewall dan traffic shaping. Jadi aplikasi-aplikasi yang mau kita prioritaskan, aplikasi-aplikasi yang mau kita mungkin tidak mau kita blok, tapi kita batasin dari sisi bandwidth, itu juga bisa dapat dilakukan dengan mudah. Yang terakhir kita mempunyai namanya advanced malware protection. Jadi semua traffic atau semua file yang masuk ke dalam jaringan kita itu akan di scanning terlebih dahulu, ada malware apa tidak. Nah, ini dari sisi endpoint management, MDM, mobile device management gitu ya. Kita bisa untuk iOS, Android, Mac OS dengan Windows gitu ya. Jadi kita bisa buat policy gitu ya, baik dari sisi murid atau kalau kita kasih device gitu ya, atau kita mau manage device mereka selama berada di dalam lingkungan kampus, kita bisa buat policy-nya, kita melakukan tracking device tersebut. Nah, kita bisa melakukan geofencing. Apa sih geofencing ini? Mas Robi tahu nggak geofencing ini apa, Mas Robi? Apa ya geofencing ya? Geo-geo biasanya yang berbau-bau bumi biasanya. Berbeda dan lokasi. Nah, geofencing ini Lokasi. kita bisa membatasi atau kita men-set batas wilayah yang dapat diakses, bukan diakses ya, yang dapat dibawa apabila kita dikasih device nih, saya dikasih device. Nah, saya hanya bisa membawa device tersebut di wilayah tertentu atau di Coverage wilayah sekolah areanya. atau di kampusnya, coverage area-nya. Kalau saya bawa keluar wilayah tersebut, nanti akan muncul alert di sistemnya, ada notifikasi. Betul. Wah, Mario bawa device handphone yang dikasih sama sekolah, dikasih sama kampus, itu di luar wilayah kampus per Yang sekolah. sudah ditentukan. Ya sudah ditentukan. Nah, nanti itu akan muncul tuh notifikasinya ke tim IT terkait. Nah, itu namanya geofencing. Nah, itu juga kita punya bisa membatasi aplikasi apa saja yang boleh diinstal, apakah nanti kita bisa membatasi jailbroken segala macam. Nah, itu kita bisa lakukan dengan si mobile device management. Nah, kalau MI Insight ini tadi sudah dijelaskan, ini untuk SD-WAN, dari sisi visibility untuk web-based application, untuk performance WAN link-nya, kita akan mengetahui secara detail seperti apa nantinya. Nah, tadi dari sisi smart CCTV gitu ya, kita ada berbagai macam tipenya. Nah, tadi kalau sudah dijelaskan ada built-in storage. Nah, mungkin belum ada yang tanya seberapa besar sih built-in storage-nya? Ada mulai dari 128 GB sampai dengan 1 terabyte. Nah, itu adalah storage yang ada di CCTV Meraki. Tidak butuh NVR, tidak butuh DVR. Gitu, karena sudah ada built-in storage di dalamnya.
Oke, Mas Robi ini kita masuk ke demo dashboard ya. Wah, udah masuk demo. Ini yang kita Gitu. nantikan. Biasanya di sini banyak yang menarik-menarik nih. Mungkin akan banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat MII. Ah, demo kayak apa sih dia tadi ngomong panjang kali lebar sama dengan luas kan? Itu apa sih bentuknya? Ada cloud-cloudnya. Berarti nggak ada fisiknya dong kalau kayak gitu dong. Atau ada fisik, cloudnya di mana? Nah, kita kupas tuntas di sesi ini. Silakan Pak Mario. Iya, jadi kalau fisik tetap sudah pasti tetap ada ya Mas Robi ya. Ada fisik Yes, akses betul. poinnya, ada fisik Switch-nya. switch-nya, CCTV-nya, SD-WAN-nya itu tetap ada fisiknya. Kalau config itu ada di cloud, cloud ada di mana ya ada di cloud gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi ini contoh tampilan apa namanya dashboard Meraki gitu ya. Jadi ini salah satu contoh kampus. Di dalam kampus tersebut kita akan bisa melihat semua informasinya. Di sini bisa kita lihat kampus tersebut mempunyai 2 uplink, 2 MX product redundant, 48 switch, 652 wireless gitu ya. Nah, semuanya hijau. Kebetulan ini semuanya sehat-sehat semua nih dari sisi hardware maupun linknya. Apabila ada masalah, ini akan berubah warna nantinya dan kita bisa tahu device mana yang bermasalah, masalah seperti apa. Oke, dari sini juga kita bisa lihat klien-kliennya gitu ya. Kita bisa lihat kliennya, kita bisa pilih kita mau klien yang seperti apa, kita mau klien yang dengan policy atau security appliance aja, atau klien switch aja, atau klien access point saja, atau dari SSID, klien yang di SSID mana, ini kita bisa pilih, gitu, kita bisa pilih. Contoh kita mau pilih di sisi klien yang access point, oke, nah ini akan muncul semua klien yang ada access point gitu ya. Nah kita mungkin klik salah satu aja si ini ya, oke, kita klik. Nah, ini akan muncul. Wow, banyak ya. Dia connect kemana? Sorry, ini kliennya access point nih. Oke, ini klien wireless. Klien wireless ini enggak, ini kliennya iPhone. Kita bisa lihat ini yang nama usernya the the Mount B ya. Ini nama usernya, dia connect via .1x gitu kan. Device tadi kita bisa lihat iPhone XR, iOS-nya tipe 14.8. Kapabilitas wirelessnya 11 AC. Gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini. Nah, klien ini connect kemana? Dia connect ke SSID namanya SBC Wi-Fi. Nah, klien ini connect ke SBC Wi-Fi. Nah, ini informasi si wireless device-nya, tipenya apa, IP-nya apa, channel quality-nya. Nih kalau ada problem juga ini akan kita kasih lihat di sini. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail nanti juga bisa kita lihat lebih detail di sini untuk access point-nya. Oke. Nah, ini kalau kita mau lihat lebih detail dari sisi exploit. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut yang ini. Ups, maaf. Oke. Kita back dulu. Oke. Nah, ini si access point dia connect ke switch mana? Switchnya namanya MetaGlass second switch di port 20. Nah, si meta switch ini informasinya apa? Dia connect ke switch mana? Ini ke distribution mungkin, atau ke third switch connectnya ke port mana segala macam, ini akan terlihat semua informasinya. Oke. Ini kita bisa lihat usage si klien tersebut. Contoh kita mau lihat ya 2 jam terakhir, oh dia nggak ada karena di sana lagi malam. Ya, kita bisa lihat ini usage-nya, ini policy yang dia dapat, si user dapat gitu ya. Kita bisa lihat detailnya seperti ini, detailnya, atau kalau kita mau langsung ubah policy juga bisa di sini. Nah, kalau tadi ada yang tanya gimana bisa nggak sih kita buat policy, policy untuk dosen, policy untuk mahasiswa, policy untuk murid atau policy untuk staff, bisa. Kita bisa buat policy nanti di sini. Ini dari sisi network si user. Seperti itu. Ini adalah detail IP si network si user. Kita mau ping bisa, cuma karena kayak nggak connect dia, kita mau ping juga bisa. Kalau kita mau tes ping gitu ya, kalau dia connect ini akan muncul berapa latensinya, berapa besar loss-nya gitu kan, ini akan muncul. Cuman kemungkinan ini kayak nggak connect karena ini connect nih.
Oke, nah ini kita bisa lihat dari sisi ping-nya. Oke. Terus kalau kita mau lihat dari sisi detail aplikasinya, isi yang contoh nih, memang ini handphone Mas Robi ya, kita mau tahu nih Mas Robi ini buka aplikasi apa nih. Ini semua akan terlihat di sini. Dia buka aplikasi apa segala macam, atau dia akses ke IP mana, semua akan terlihat di Waduh, sini. kelihatan Kayak gitu. dong apa yang saya buka Semua kayak akan gitu. terlihat. Terus Situs-situs kalau yang berbahaya kelihatan dong jadinya. nggak bisa, itu udah diblok sama Kaki Mas Robi. Oh, luar biasa. Berarti Oke. jadi andalan berarti ya. Nah, terus kalau kita saya mau tahu si user tersebut tuh ada masalah apa sih gitu ya. Nah, ini kita lihat 12 jam terakhir. Oke, si user tersebut gitu ya, ada masalah apa? Oh, ternyata dia punya masalah autentikasi. Gitu kan? Ini lokasi si user gitu. Nah, ini akses point yang dia connect kemana saja, yang dia punya masalah, dia ada masalah autentikasi, connect ke akses point si Metaglass, ke Benedict, ke ini akan ketahuan semua. Nah, terus kalau kita mau tahu lebih detail lagi dari sisi performance, gitu ya, dari sisi performance, saya buat 24 jam terakhir. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini sisi usage, upload, download, kita bisa pilih juga ya, upload, download, ini aplikasi-aplikasinya yang diakses oleh si user tersebut. Kita juga bisa lihat, nah ini kita bisa lihat dari sisi signal noise ratio, gitu kan. Jadi seberapa bagus signal quality dengan berbanding interferensi yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, dari sisi signal noise ratio ini, SNR ini sangat bagus usernya. Halo, Dia dapat itu bungkus tisu jalan-jalan diri tuh. Bungkus tisu belakang lu jalan-jalan diri. Sorry sebentar, kayak ada yang bocor suaranya. Bungkus tisu. Oke, silakan Pak Mario dilanjut lagi. kaget saya. Ada intermezzo sebentar ternyata dengan bungkus Oke. tisu. Oke, ini Oke, tadi lanjut ada lagi. signal noise ratio. Nah, kita juga bisa lihat wireless latensinya seperti apa terhadap user tersebut gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat utilisasi access point terhadap si user. Kayak gitu. Oke, semua terlihat jelas. Terus kalau kita mau lihat lagi dari sisi timeline, oke, kita mau lihat dari sisi yang 24 jam terakhir, ada masalah nggak ya? Oke, dia ada masalah di sisi autentikasi. Di sini kita bisa lihat. Oke, nah ini kalian bisa lihat. Ini kalau ada user yang komplain segala macam, kita kan bisa lihat isunya ada di mana. Seperti itu. Oke, coba kita pilih lebih lama ya. 7 hari terakhir. Oke, kita bisa lihat di sini. Coba kita cari yang ada masalah lainnya. Ini masih yang masalah autentikasi. Oh, ada yang lain, coba kita lihat ya. Oke. Nah, ini dari sisi user. Jadi kalau ada user komplain gitu ya ke helpdesk atau apa, oh saya nggak bisa, misalnya ada problem dengan jaringan. Nah, ini kita cari aja timestamp-nya seperti apa. Kita bisa cari berdasarkan jam terakhir, 12 jam terakhir, atau kita bisa custom range di sini. Nah, kita balik lagi tadi. Oh, group policy. Jadi kalau kita mau buat group policy, ya kita bisa buat group policy di sini. Oke, jadi kita bisa buat group policy. Jadi ada pertanyaan juga, kalau saya membedakan dari sisi guru, dosen, staff, murid gitu ya, mahasiswa. Nah, kita bisa buat policy di sini nantinya. Kita buat policy, nanti kita akan apply policy tersebut ke klien-klien yang kita mau seperti itu. Kita bisa buat polisinya. Terus kita juga punya alert yang bisa kita pilih secara customize, bisa kita customize, kita mau dapat alertnya kemana aja. Nah, kita bisa buat secara default siapa aja penerima alertnya untuk emailnya. Oke. Nah, kita bisa pilih nih dari sisi network wide gitu ya. Apabila ada perubahan yang berubah, kita bisa tambahkan notifikasinya ke siapa. Apabila ada VPN yang up and down, apabila ada access point rock yang kedetek gitu ya. Apabila ada penggunaan network melebihi 750 GB dalam waktu 20 menit. Nah, ini kita bisa
masukkan juga kalau ada additional tim IT yang mau kita notifikasi. Dari sisi wireless, apabila ada yang down, apabila ada repeater go down, apabila gateway jadi repeater, ada klien yang punya signal jelek, ada klien dengan bandwidth usage yang tinggi, nah dan selanjutnya. Ini bisa kita pilih dari sisi wireless, dari sisi security appliance, ya, dari sisi switch, MDM, dan lain-lainnya. Oke. Terus saya mau kasih lihat lagi. Oke. Tadi kan kita bisa lihat di sini. Ini switches lah, switches. Tuh, kita lihat switch ya. Oke, kita punya di kampus tersebut ada 48 switch. Salah satu aja kita ambil. Nah, di sini kita akan mempunyai visibility end to end gitu kan. Oke, ini port-port yang digunakan sama si switch tersebut. Yang digunakan portnya adalah 3, 5, 13, 15 dan selanjutnya. Oke, ini dari sisi connectivity-nya berarti tidak ada down dari sisi connectivity switch ke platform Meraki. Ini dari sisi usage karena di sana malam jadi usage sangat kecil. Dan dari sisi klien, yang terkoneksi ke switch tersebut. Oke, ini bisa kita lihat juga. Nah, terus kita dari sisi port. Oke, ini dari sisi port kita bisa lihat tipenya apa. Kalau kita bisa kasih nama juga tipe portnya, kita bisa lihat tipenya, apakah dia terang, apakah dia akses, VLAN berapa, segala macam, trafficnya bagaimana, gitu kan? Ini bisa terlihat semua. Dari sisi power supply, jadi kalau ada power supply yang down gitu ya, ada power supply slot 1 atau slot 2 yang down, itu akan ada notifikasi ya semua. Kita bisa lihat di sini, oh ini punya PoE budget 740 watt untuk PoE-nya. Saat ini yang digunakan 210 watt gitu ya. Nah, tapi yang dikonsumsi PoE-nya baru 64,5 watt. Jadi akan terlihat semua PoE budgetnya. Jadi buat teman-teman, aduh, ini cukup nggak ya PoE budget saya? Ini saya punya akses point 20 unit nih, cukup nggak ya PoE-nya? Semua akan dapat terlihat di dashboard Meraki. Ini kalau kita mau juga dari sisi layer 3 routing, kita bisa lihat di sini event log. Jadi kalau mau ada event log, kita mau tahu event log-nya. Nah, dari sisi lokasi. Nah, ini dari sisi lokasi juga kita bisa lihat dari sisi map gitu ya. Kalau kita mau define secara map, dia akan terkoneksi otomatis ke Google Map. Kalau kita mau foto atau kita mau dari sisi topologinya. Oke, karena ini topologi satu kampus agak sedikit lama, mohon ditunggu. Jadi kita akan bisa lihat, nah ini adalah topologi yang ada di kampus tersebut. Nah, kita bisa tahu, nah posisinya si switch yang tadi kita sedang akses, yang kita mau lihat statusnya, ini ada di sini. Oke, dia mempunyai koneksi ke 5 akses point. Oke, nah 5 akses point dan 1 CCTV di sini. Nah, ini adalah secara global dari sisi topologi yang ada di kampus tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa tahu satu switch itu connect ke berapa akses point. Seperti itu Mas Robi. Sampai sedetail itu kah? Sampai sedetail itu. Ini kita yang bikin sendiri atau otomatis? Ini otomatis. Jadi kita kalau mau lihat lagi, ini bisa kita klik di sini. Kayak gitu. Ini otomatis. Nah, otomatis ya? Otomatis. Terus kalau kita mau lihat informasinya, IP-nya, LAN IP-nya, VLAN berapa switch tersebut, IP pabriknya gitu ya, gateway, semua kan ada di sebelah kiri ini. Serial number, segala macam. Ini ada firmware. Nah, semua akan terlihat di sini. Nah, salah satu lagi yang saya mau tunjukin adalah dari sisi tools untuk melakukan troubleshooting. Nah, ini sangat penting banget nih buat teman-teman di operasional. Kita buat testing ya. Coba ping DNS Google dari switch. Oke, kita mau coba ping switch-nya. Oke, ini kita sekarang. Oke, kita ping ke DNS Google, latensinya 23 milisecond, 22. Kita ping switch-nya dari platform yang Meraki, kita ping ke si switch-nya Meraki. Nah, itu 70 milisecond. Nah, kita mau nyalain nih LED-nya. Jadi kalau kita lagi di luar gitu ya, terus ada problem, kita pengen tahu lampu yang nyala apa aja, kita bisa minta tolong yang ada di lokasi, kita nyalain nih LED-nya yang kedap-kedip yang mana aja.
Jadi kita akan bisa tahu ada problem ada di mana. Nah, kita pengen mengetahui seberapa besar dashboard throughput Oh, dari ini switch penting nih. Ini ke yang platform Meraki. biasanya banyak orang Tuh. bingung. Ngecek throughput tuh dari mana sih? Iya. Nah, di Meraki bisa langsung. Jadi kita bisa lihat nih si switch tersebut mempunyai 20 Mbps koneksi ke platform Meraki. Kita bisa melakukan mean time threshold. Nah, ini yang lebih keren lagi, saya bisa tes kualitas kabel. Nah, tadi Kualitas kan kabel. kualitas kabel. Oh ya. Jadi kalau ada problem di sisi kabelnya, itu bisa ketahuan. Jadi contoh, Kayaknya di ada isu gitu ya, dan ada isu kan kita pasti selalu kan OSI 7 layer yang Mas Robi ya, kita pasti akan melihat dari betul. sisi layer 1 dulu nih gitu kan. Layar 1 Sisi dulu. physical nih. Wah, jadi kita pengen tahu nih, ada problem apa enggak. Kita lakukan cable test. Nah, ini kan ketahuan nih, oh ternyata ada masalah nih kayak di port 7. Panjang kabel 13 meter. Statusnya gagal nih. Ini ada masalah dengan kabelnya. Seperti itu. Nah, Oh, jadi kita lihat juga kan. tuh. Nah, ternyata dia ringnya down. Nah, ini kita bisa lihat nih port 5 100 Mbps nih kayak ini 100 Mbps ya. Panjang kabel 4 meter. Tetapi dia ada problem nih di per 3 nya nih, berarti kualitas kabel kurang bagus. Ini bisa ketahuan, nanti bisa kita perbaiki. Dan kita juga bisa mengetahui Oh. panjang kabelnya seberapa panjang. Kayak gitu. Berarti bisa kelihatan ya panjangnya berapa, per pair-nya itu ada masalah atau tidak. Iya. Soalnya di brand lain kayaknya nggak pernah ngelihat itu kayaknya. Aduh, kayak cuman Meraki aja nggak ada ini. Luar biasa, luar biasa. Oke. Oke, dilanjut Om. Oke, kita ada pertanyaan lagi nggak ya Pak Robi ya? Oh, ini ada pertanyaan nih. Oh, kalau dari Pak Eko bisikan harga license dari Oke. 1 sampai 10 tahun? Nanti Pak Eko akan langsung diinformasikan sama Mas Robi ya via email seperti itu. Terus berapa lama pemakaian normal Cisco Meraki? Saat ada beberapa klien saya udah pakai sampai 10 tahun gitu. Itu bahkan sampai end of support dia masih pakai. Jadi sebenarnya tergantung pemakaian normal ya. Kalau kita ngomong di industri perbankan ya itu mungkin sekitar 5 tahun mereka melakukan refreshment. Di beberapa teman-teman kampus apa namanya itu universitas atau sekolah itu bisa pakai 5 sampai 7 tahun gitu ya. Jadi tergantung apa namanya bagaimana kita menggunakan, kondisi yang ada Betul, di lapangan seperti apa, betul. dari sisi Kondisi di grounding lapangan. listriknya segala macam seperti itu. Nah, terus ini ada pertanyaan Pak Andi, apakah bisa mendeteksi problem di konektor? Mungkin kalau di konektor nggak bisa Pak, atau problem fiber optik juga nggak bisa. Itu. Oke, fiber optik saya belum pernah tes Pak. Nanti saya tanyakan, tolong dicatat ya Mas Robi ya, nih pertanyaan dari Pak Andi, apakah kita bisa mendeteksi apabila kita melakukan tes di uplink-nya switch yang menggunakan fiber optik? Di mana itu kok saya nggak lihat pertanyaannya? Di Q&A. Nggak ada di saya. Ada Pak Andi Pranata nih. Oh, di saya kok nggak ada ya? Saya juga bingung. Oke, Nggak ya nanti muncul. catat aja Mas Robi ya. Oke, Karena siap. dari sisi switch, terus dari sisi access point ya saya mau kasih lihat dulu, karena waktu kita sudah habis nih Mas Robi nih, cuman Iya nih, kayak terlalu masih terlalu antusias nih. semangat ini kayaknya. Pertanyaannya Nah, bagus-bagus semua. kita juga dari ini kita bisa coba lakukan diagnosa gitu ya. Kita mau lakukan diagnosa, kita bisa tahu network kita di compare dengan serta edukasi lainnya yang mempunyai size 100 access point sampai 1000 itu bagaimana gitu komparasinya gitu ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini terhadap si kampus yang ada di yang saat ini. Oh, ternyata kampus ini dia mempunyai 6 SSID dibandingkan dengan yang sejenisnya kampus lain itu hanya broadcast 2 SSID. Dari sisi Wi-Fi standard readiness, Wi-Fi 6 ini khususnya. Nah, dari sisi networknya nilainya ini lebih tinggi dibandingkan kampus-kampus lainnya seperti itu. Dari sisi channel utilization ya perbandingan dengan apa namanya kampus sejenis.
Nah, ini access point yang kita punya, contoh salah satu aja. Oke, sambil muncul ini tuh jawabannya Pak Denny Rizky, apakah untuk kabel tracing sendiri apakah ada maksimal meter jangkauannya Pak? Tidak ada Pak, ini akan terlihat Pak berapa panjang kabelnya, bahkan lebih dari 100 meter pun akan terlihat nantinya, sehingga nanti akan juga memudahkan untuk timnya Pak Denny mengecek gitu ya, apabila memang contoh penggunaan kabel UTP lebih dari 100 meter ya, bahkan itu mungkin bisa jadi salah satu problemnya gitu. Betul Itu sekali ada gangguannya. dari Pak Denny. Nah, ini untuk akses switch, ini untuk akses point, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi kalau ada problem dari sisi radius, DNS, dari DHCP server, dan ini akan terlihat semua. Jadi dari sisi utilisasi channel, ya, ini channelnya 2,4, channel 5 giga, ini akan terlihat semua. Ini channel utilization. Oke. Nah, ini kalau ada problem, gitu kan. Ini latensi si switch terhadap user. Nah, ini dari sisi historical data, jadi kita bisa lakukan testing gitu ya. 2 jam terakhir, si switch-nya baik-baik aja, gitu kan. Nah, ini Baik-baik dari sisi saja. usage, dari sisi klien yang connect segala macam. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, kita bisa lihat juga dari sisi event log, gitu ya. Event log, kita bisa lihat dari sisi timeline. Jadi kalau ada problem segala macam, ini akan terlihat di sini. Kita bisa mengetahui lebih detail seperti apa masalahnya. Kita tungguin dulu. Ini Sama paling satu lagi Om, bisa nggak kita ngelihat license kita tuh sampai kapan sih gitu di sini? bisa. Nah, nanti Di saat ini kan demo. di sini ya, Mas Robi Iya, ya. kayaknya itu juga penting itu buat teman-teman Iya. juga. Oke, ini ada problem gitu ya. Kita bisa lihat juga mungkin di 24 jam terakhir. Nah, ini adalah informasinya apabila ada problem nanti ya. Oke, bisa kelihatan semua. Nah, lokasi switch gitu ya, kayak tadi kita bisa lihat dari sisi map, kita mau foto atau kita lihat topologinya, dari sisi connection, kita mau tahu connectionnya, berapa device yang terkoneksi sama dia, kalau ada problem masalahnya di sini seperti apa, dia akan terlihat semua. Performance switch, ini performance access point. Performance access point kita bisa lihat dari sisi usage, berapa banyak klien, ini signal noise to ratio. Cuk. Sebentar ada bocor lagi. Wireless latency di sini. Nah, ini channel utilisasi, ya bisa kita lihat utilisasinya. Oke, kita bisa pilih interference juga. Oke, nggak ada data di sini. Nah, mungkin karena cuma 2 jam terakhir, semua akan terlihat di sini. Tools, nah ini toolsnya juga bisa kita dia punya tools untuk testing ya. Kita bisa tes ping dari access point ke DNS atau ke domain gitu ya. Kita bisa coba ping, kita mau coba ping access point-nya. Kita pengen tahu seberapa besar dashboard throughput dari platform Meraki ke access point, berapa besar. Nah, ini kita akan terlihat semua di sini. Oke, mungkin yang terakhir yang saya tunjukkan masalah license ya Mas Robi ya. Jadi Betul. kita bisa mengetahui di sini. Apa sih license yang kita punya? Nah, terkadang suka Oke, nggak aware ini teman-teman juga. Mungkin suka kelupaan atau bagaimana. Kita punya license-nya ya. apa, sampai kapan, kayak gitu. Jadi semua akan terlihat di sini untuk customer ini dia mempunyai license aktif sampai 9 September 2022. Kayak gitu, masih sampai tahun depan. Kita bisa lihat juga detailnya apa sih license yang dia punya. Nah, contoh dia punya 14 license atau 12 license ini untuk tipe switch MS120 8F. Tapi yang digunakan masih 8 unit. Nah, dia masih punya spare 4 license seperti itu. Nah, ini detail-detailnya, jadi kalau kita mau lihat license tersebut kapan diklaimnya, ini akan terlihat semua Historinya ya. historinya. Jadi begitu Mas Robi dari saya. Mungkin kalau kita lanjutkan Oke, masih panjang banget, cuman panjang mungkin ini. teman-teman juga di sini mempunyai aktivitas lain, mungkin juga yang di lokasi di timur Indonesia udah mendekati waktu sholat Jumat, Oh ya, mungkin
Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Robi. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin bikin kuis dadakan yang kedua. Ya, kuis yang kedua. Oke, siap-siap di kolom chat. Siap-siap tulis namanya. Nah, saya akan ngasih pertanyaan, tulis namanya akan saya panggil. Nah, tinggal sebutkan nanti jawabannya apa seperti tadi. Ini pertanyaan yang paling sangat sulit akan saya berikan di kuis terakhir. Pertanyaannya adalah, sebutkan website Cisco Meraki. Wah, Pak Denny, cepat sekali namanya. Pak Denny, silakan. Open mic-nya. Ya, Halo Pak, ya, Pak Denny. saya coba menjawab Pak. Kalau benar jawabannya meraki.cisco.com Pak. Benar nggak Pak? Kita cek aja, benar nggak sih website Cisco Meraki itu? Wah, betul sekali. Oh iya, meraki.cisco.com. terima kasih Pak. Selamat, Pak Denny. Iya Pak. Oke, mendapatkan hadiah dari kita dan berupa e-voucher OVO. Oke, mungkin dari Pak Mario sesinya cukup ya Pak Mario ya? Atau masih ada yang mau tambahkan lagi? Cukup dari saya, Mas Robi. Mungkin kalau ada mau ditanyakan lebih lanjut, bisa email ke teman-teman yang ada di MII atau email ke Siap. saya. Nanti saya informasikan email saya ada di chat box. Nanti bisa email ke saya juga. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup acaranya, saya mau bagi-bagi door prize nih. Teman-teman tunggu dulu, jangan cabut dulu. Kita akan bagi door prize dalam bentuk wheel of name. Jadi bagi-bagi namanya disebutkan di sini akan mendapatkan door prize untuk juara satunya sebesar e-voucher OVO sebesar 500.000, juara 2 sebesar 300.000 dalam bentuk e-voucher OVO, dan juara ketiga akan mendapatkan e-voucher 200.000 dalam bentuk OVO. Kita akan undi dulu untuk pemenang door prize ketiga. Kita mulai saja di acak. Siapakah pemenangnya? Wah, deg-degan nama saya dipanggil atau enggak ini. Ya. Oke, selamat buat Pak Edi. Pak Edi Samsoleh dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Apakah masih ada di sini? Jika masih ada, tolong open mic dan bilang, oke, saya hadir di sini. Jika tidak, akan kita eliminasi dan kita coba cari untuk pemenang selanjutnya. Saya hitung sampai 3. Jika tidak ada, akan kita ganti. 1, 2, 3. Kita ganti ya, teman-teman. Oke? Oke, kita coba undi lagi. Oke, untuk mendapatkan hadiah e-voucher OVO sebesar 200.000 kepada siapa? Ya, dengan Pak Ronald Satria dari Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Pak Ronald, apakah masih ada di sini? Wah, deg-degan semua. Tadi ada Pak Arstu, saya lihat namanya. Dan akan bertanya, oh, nama saya dong. Ini Pak Ronald Satria, apakah masih ada? Pak Ronald, kita hitung mundur aja. 3, 2, 1. Oke, kita anulir lagi. Kita undi aja. Kesempatan saya makin besar nih. Siapakah pemenang door prize yang ketiga? Ya, dengan Pak Stefanus Gunadi Sastra dari Universitas Ciputra. Pak Stefanus, apakah ada di sini Pak Stefanus? Pak Stefanus, di open mic-nya aja jika masih ada, tinggal speak up. Oke, saya ada di sini, saya hadir seperti itu. Jika tidak ada, akan saya hitung sampai 3 lagi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, berarti beliau sudah tidak ada di sini. Kita cari yang masih hadir. Kita undi lagi, kita undi. Siapakah pemenangnya? Oh, semoga saya. Ya, dengan Pak Ramadika dari Universitas Surabaya. Pak Rama, apakah masih ada Pak Rama di sini? Pak Ramadika dari Universitas Surabaya. Pak Ramadika. Oke, saya itu mundur saja. 3, 2, 1. Kita anulir dengan Pak Rama. Wah, kesempatan saya masih dapat kayaknya. Dan deg-degan semuanya nih. Oke, kita lihat lagi siapakah pemenang selanjutnya yang akan terpanggil. 1, 2,
dengan Bu Meliani Kristiani Johan dari Universitas Kristen Maranatha. Apakah Ibu masih ada di sini? Bu Meliana? Waduh, banyak yang sudah nggak ada nih kayaknya nih. Kita hitung mundur aja deh, biar persingkat waktu. 3, 2, 1. Oke. Kita putar lagi. Oke, dengan Pak Harba Aryo Suka dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Apakah Pak Harba masih ada di sini? Pak Harba, silakan open mic-nya aja. Kita hitung mundur aja ya. 3. Ada? Wah, selamat Pak Ya, Harba. gimana Pak? Bapak masih ada, jadi Pak berhak mendapatkan door prize ketiga dalam bentuk e-voucher OVO sebesar 200.000. Saya foto dulu aja untuk Terima menyatakan kasih bahwa Pak. Bapak berhak mendapatkan hadiah tersebut. Oke, selamat Pak Harba. Kita mencari sekarang pemenang kedua mendapatkan hadiah e-voucher OVO sebesar 300.000. Kita undi lagi, diacak. Wah, selamat Pak Harba. Beruntung sekali masih bertahan sampai akhir acara. Oke, pemenang kedua. Oke, Pak Gili Asrafuddin dari Politeknik Negeri Batam. Pak Gili, apakah masih ada di sini? Oke, Pak Gili. Kalau masih ada di sini, tinggal di open mic-nya aja. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita anulir. Kita coba undi lagi. Mas Robi, ini ada yang nanya, ini Ah, apa? Isi form apa enggak? Nama-nama yang ada di ini sini. nama-nama sini yang ada mendaftar di registration form kita. Nama-nama tersebut kita undi di sini. Jadi semua dimasukin ya Mas Robi ya? Betul, saya masukin semua. Ada kurang lebih ada 150 partisipan yang mendaftar. Kita masukkan semuanya di sini. Oke, dengan Pak Andes Fuadi Dharma. Hadir, saya hadir Pak. Wah, luar biasa Pak Andes. Semangatnya 45. Saya suka sekali yang seperti ini nih. Pak Andes, selamat Bapak mendapatkan hadiah door prize kedua sebesar 300.000 untuk e-voucher. Buat pemenang, jangan lupa isi feedback formnya, karena dari situ kita akan menghubungin Bapak-Bapak sekalian. Oke, pemenang pertama. Kita undi mendapatkan hadiah e-voucher OVO sebesar 500.000. Siapakah pemenangnya? Tara, Pak Purwo Subroto dari Universitas Jenderal Sudirman. Selamat Pak Purwo, apakah masih ada di sini? Terus yang lainnya bilang, semoga nggak ada, biar diundi lagi, nama saya dong, kayak gitu. Pak Purwo Subroto, saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Oke, kita skip, kita ganti, kita cari pemenang yang lainnya. Iya, dan pemenangnya adalah nama saya dong, Pak Beni Navandi dari Universitas Islam Jember. Pak Beni, apakah masih ada di sini? Di open mic-nya aja, bilang kalau saya ada di sini, saya hadir atau apapun itu, biar kita mengetahui kalau Bapak masih ada di sini. Juara 1 loh, lumayan loh. Kita hitung aja, kita mundur. 3, 2, 1. Sayang sekali kita hapus dan kita cari lagi. Bagi yang lainnya masih berkesempatan nih. Nama saya dong, keluar dong, nama saya. Dan pemenangnya adalah Pak Fajar Hafiz dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pak Fajar, apakah masih ada di sini Pak Fajar? Pak Fajar Hafiz. Halo, hadir? Hadir ada. Aduh, luar biasa Pak Fajar. Ya. Pak Fajar mendapatkan hadiah door prize utama kita sebesar e-voucher OVO sebesar Rp500.000. Oke, dan kita juga akan memberikan pengumuman juga mungkin untuk pemenang nih ya. Pemenang dari best question dan best 500.000. quiz. Nah, tadi kan sudah ada quiz juga. Tadi quiz yang terakhir siapa yang menangnya? Saya lihat dulu namanya. Oke. Saya akan coba share satu slide lagi.
Oke, saya akan umumkan untuk pemenang kuis dan best question pada hari ini. Dan pemenang kuis adalah dengan Pak Yunawan Kristiono dari Universitas Trunojoyo Madura dan Pak Denny Rizky dari Semakartika yang tadi telah memenangkan kuis pertama dan kuis kedua dari saya akan mendapatkan e-voucher OVO juga. Nah, tolong untuk Bapak-Bapak untuk dapat memberikan data feedback formnya agar kami bisa menghubungi Bapak untuk melanjutkan proses penyerahan hadiahnya seperti apa. Dan untuk pemenang best question, selamat untuk Pak Nur Gunawan, Pak Farid Santoso, dan Pak Eko. Untuk Bapak-Bapak, jangan lupa yang menandakan hadiah door prize, best question, dan quiz, jangan lupa untuk mengisi feedback form. Dan kepada juga Bapak Ibu-Ibu yang tidak memenangkan hadiah, jangan lupa juga isi feedback formnya juga, agar kami bisa mengetahui feedback dari Bapak Ibu seperti apa. Dan kami bisa menindaklanjutin, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, akan kita tampung dan kita teruskan lagi ke tim-tim terkaitnya. Oke, selamat kepada para pemenang door prize, pemenang best question, dan juga pemenang quiz akan mendapatkan hadiah dari kami. Setelah ini kami akan merekap semuanya, akan kami email pada masing-masing pemenang, dan kami akan lanjutkan untuk proses klaimnya seperti apa. Oke, terima kasih dari tim CX, ada tambahan? Aduh, ngeheng. Mohon maaf, Webex saya tiba-tiba ngeheng ini. Wait for program respon. Oke, Pak Mario, silakan ada tambahan lagi terakhir. Nggak ada dari saya, Mas Robi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa email ke saya atau email ke Mas Robi, silakan. Nanti kita akan bantu semua informasi yang dibutuhkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu-Ibu untuk hadir di acara webinar MII pada hari ini mengenai Cisco Meraki di bidang sektor pendidikan. Semoga ini bermanfaat. Jika memang tertarik lebih lanjut, silakan hubungin saya dengan nama, nomor, dan email saya sudah saya berikan tadi di kolom chat. Feel free aja mau kontak saya silakan, atau mau ketemu ngobrol Pak Mario lebih lanjut juga nggak masalah, atau minta di assessment dengan existing kondisi saat ini, betternya pakai Meraki seperti apa, feel free aja, kami dari MI akan selalu senantiasa membantu Bapak Ibu-Ibu dalam menghadapi semua masalah yang ada. Thank you untuk hari ini, stay safe juga, selamat siang, Mas Robi. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Can't be right here. I did the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd take, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't ever left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd take, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.